Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat PMI di mana saja berada. Kali ini kita edisi spesial menjelang Ramadan. Kita ditemani orang yang spesial juga. Wah, ini beliau ini sangat luar biasa. Dengan Dr. Sarah Mutia Dewi. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Maul. Terima kasih atas waktunya, saya sudah diundang di sini ya Mas Maul. Wah, ternyata beliau sudah kenal sama saya. Jangan luar biasa di sini dong Mas. Beliau selain di Puskesmas 1 Banjarnegara juga aktif di PMI. Ini sangat luar biasa. Orang-orang yang di PMI itu orang-orang luar biasa. Jadi ya, dokter itu sibuk loh. Wes luar biasa, tapi masih sempat untuk di PMI ya dok? Iya, alhamdulillah masih bisa dikasih waktu untuk sempat menyempatkan diri di UDD dan di PMI. Waduh, UDD itu apa dok? Undang-undang dasar atau? Oh bukan ya? Itu UD Pak. Oh UD, ya. UDD itu ya unit donor darah. Wah, donor darah, berarti urusannya seperti nyamuk ya bu? Jadi mengambil gitu ya. Wah ini pas ini dok, jadi ini kan kebetulan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, bulan puasa itu kan kebanyakan orang mengatakan lemes, ya kan, lemes gitu loh. Padahal sebenarnya enggak. Kalau yang mau. Nah, untuk donor tadi berkaitan dengan donor atau mengambil darah ya, donor darah di bulan Ramadan itu sebaiknya seperti apa dan ngaruh nggak sih sama puasa sebenarnya? Saya jawab ya. Jadi kalau untuk donor darah di bulan puasa itu sebenarnya sah-sah aja ya. Jadi memang dari fatwa MUI juga sudah menegaskan bahwa boleh dan dianjurkan untuk donor di saat bulan puasa seperti itu. Cuman mungkin sobat donor PMI mungkin merasa ketakutan ya, karena mungkin takut lemes atau takut dia pusing ketika setelah donor seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa disiasati ya. Jadi disiasati itu dengan cara pada saat dan sahur itu kita siapkan semuanya, yaitu dari misal minum 8 gelas sehari, kemudian kita konsumsi tablet tambah darah juga lebih bagus, atau konsumsi sayur-sayuran dulu gitu, untuk dan juga telur dulu. Jadi untuk mempersiapkan bahwa kita kondisinya itu fisiknya bagus ketika kita untuk donor seperti berarti itu. nggak ngaruh. Jadi ya puasa nggak ngaruh ya tuh sobat PMI, jangan lupa nggak ngaruh puasa, donor boleh. Ini Bu Dokter loh yang ngomong loh, jangan salah. Ini dokternya sah, bukan dokter kaleng-kaleng. Jadi ya kita akan dok. Jadi biar sobat PMI yang biasa melakukan donor rutin itu juga tidak khawatir atau tidak takut. Kalau memang jatahnya donorlah. Nah, karena satu tetes darah membantu 1.000.000 nyawa. Kalau 1.000 sedikit. Oh iya. Iya, jadi 1.000.000 nyawa. Kemudian ini dok, itu kan kalau dilakukannya lebih baik di siang hari atau malam hari, karena ada yang mungkin kita tidak tahu, kita tidak bisa menyalahkan siapapun atau seperti apapun, tetapi orang ketika habis donor itu biasanya lemes. Saya takut siang, mau saya malam saja. Buka nggak sih PMI kalau mau donor malam di bulan puasa itu? Iya. Kita mau di bulan puasa atau di bulan apapun kita buka 24 jam. Ramadan pun kita tetap buka, kita tetap semua layani. Jadi 24 jam kita layani, monggo silakan yang mau donor boleh di waktu siang, pagi, malam, nggak apa-apa, semuanya bagus. Cuman mungkin untuk mempersiapkan dari kondisi psikisnya kita ya, mungkin yang mau donor itu ketakutan di siang hari, takut lemes, ya boleh di saat hari, habis ya, malam habis buka habis buka, biar kondisinya mungkin lebih fit, lebih psikis, secara emosional juga lebih bagus seperti itu. Sadar luar biasa loh Bu Dokter ini, bawa contekan loh. Nggak dibaca ya? Iya, tapi ternyata nggak dibaca gitu loh. Bawa contekan nggak dibaca, berarti sudah luar biasa ini. Wah, kalau saya bawa contekan tadi tak baca Bu. Ya, jadi itulah hebatnya Bu Dokter dari Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banjarnegara. Sobat PMI Kabupaten Banjarnegara, tadi kita sudah berbicara donor, berbicara waktu donor saat bulan Ramadan. Apalagi ketika berkaitan dengan puasa. Jangan salah, kebutuhan darah akan meningkat. Wah, ini jadi
selain bisa sehat, orang donor darah sehat ya Bu? Iya, sehat. Ya, kalau sepengetahuan saya, kalau salah tolong dikoreksi Bu. Oh, iya, Jadi siap. motor saja butuh ganti mesin, ganti oli. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau olinya terlalu lama nggak diganti juga nggak bagus. Iya, betul. Nah, begitu juga manusia ketika darahnya nggak diganti. Ya, kalau donor darah itu kan dikeluarin terus ada Ya, produksi regenerasi darah yang baru ya. Iya, Berarti kan lebih jos. Iya, Nah, tuh, ya kan? Ya Mas Donor Maul lebih bro. pinter juga ya ternyata. Ya saya kan hanya, nah itu bedanya Bu. Kalau saya dulu itu kan di kedokteran. Oh iya, siap. Cuman bukan kuliah. Oh iya. Ya, jualan. Bedanya di situ. Kalau ibu kan kuliah kedokteran sampai lulus lah. Kalau bedanya di situ. Kemudian tadi masalah ngomong apa tadi Bu? Lupa saya. Tadi berkaitan donor ya. Jadi biasanya bulan-bulan puasa menjelang Lebaran itu kebutuhan meningkat. Nah, ini kesempatan kalau kata Pak Kiai, ini kata Pak Kiai bukan saya Bu. Jadi beramal di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Nah, donor darah itu bagian dari beramal, menyelamatkan sejuta nyawa. Wah, itu. Jadi jangan takut, secara kesehatan juga sehat, ya, bagus. Nah, itu. Nah, ini lagi Bu. Kita berkaitan dengan donor darah itu kan darah diambil. Kemudian diapain sih Bu darahnya di PMI Bu? Ya, ini bagus ya pertanyaan. Jadi memang donor darah itu kan diambil ya darahnya itu diambil, maka kita akan lakukan screening terlebih dahulu, yaitu namanya MLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Nah itu kita cek dari infeksi, apakah dia ada HIV, apakah dia ada sifilis, apakah dia ada hepatitis, atau apakah dia ada gangguan infeksi virus yang lainnya seperti itu. Makanya bersyukurlah peserta donor itu sekalian di screening juga, dia itu ada penyakit infeksi enggak ya? Ketahuan berarti ya dari donor ya. Nanti kalau dari donor. Jadi yang darah kita berikan kepada pasien juga yang harus benar-benar sudah terscreening seperti itu. Jadi itu. Nah, ini nyambung ini Bu, ini nyambung. Saya kan kadang sering ada dari teman-teman butuh trombosit ya gitu lah. Terus butuh darah, kalau darah segar kan jangan ya Bu. Butuh trombosit lah. Ini kan dari donor itu ya. Berarti satu darah itu dipisah jadi berapa Bu? Jadi satu darah itu kan kandungannya ada banyak ya. Jadi ada eritrosit, ada trombosit, kemudian ada leukosit. Nah, kalau untuk darah dari kita sendiri itu kita yang dipakai adalah white blood ya, atau dan juga PRC atau trombosit. Kita baru cuman bisa menyaring tiga itu gitu ya. Kalau untuk udah di Banjarnegara ya. Jadi dicaring jadi tiga itu. Kalau misalnya untuk white blood itu kita biasa sering untuk pasien-pasien yang kecelakaan segala macam seperti itu. Kemudian kalau trombosit itu sering kita gunakan untuk pasien dengan demam berdarah. Jadi kan trombositnya biasanya dia turun drastis, atau juga pasien-pasien demam melaya yang kritis-kritis seperti itu. Artinya yang disuplai bahasanya. Bahasanya apa Bu? Kalau transfusi ya. Transfusi. Ya. Kalau disuplai atau transfusi itu menyesuaikan kebutuhan berarti ya. Tidak betul. Begitu satu kantong dari pendonor masukin gitu enggak ya berarti. Enggak. Nah, itulah yang makanya banyak orang yang tidak tahu Bu di situ. Jadi kalau melihat dari itu pemisahan itu kan butuh biaya Bu. Iya betul. Jadi, lah ini sobat PMI, ini penting juga ini ya. Saya juga baru tahu ini harus dipisah-pisah gitu. Jadi mohon maaf ini Pak Alwan, terima kasih, saya pakai rompi PMI ini sudah lama Pak. Terima kasih, mantap ini Pak Najib juga luar biasa ini. Jadi saya dulu pernah aktif di PMI Bu, tapi berapa tahun itu lupa itu Pak Alwan. Akhirnya saya dicawel lagi ya sudah kita bersosial lagi gitu. Nah, orang akhirnya kan bertanya, orang kita donor aja gratis kok, kita cuma dikasih bungkusan apa itu, tapi kok kita ada masyarakat mau ngambil darah harus bayar. Nah, itu yang harus kita pahami, itu bukan bayar sobat PMI dan masyarakat umum, itu bukan bayar. Tapi tadi disampaikan oleh Bu Dokter, ada pemisahan ya Bu. Betul, nah, ada pemisahan, itu alatnya mahal Bro. Ya, jadi itu seperti apa Bu itu? Biar masyarakat tahu bahwa ini sebenarnya bukan bayar gitu. Oh ya, jadi kan BPPD itu adalah biaya pengganti untuk pengolahan darah. Nah, pengganti pengolahan, nah itu harus digarisbawahi itu. Biaya pengganti pengolahan darah. Iya, jadi darah yang kita ambil, kita harus pastikan bahwa darah itu adalah benar-benar yang sehat ya. Karena kan kita kasihkan juga untuk pasien ya.
Jadi harus kita screening terlebih dahulu. Jadi pertama kita cek darahnya itu HB-nya cukup atau enggak ya. Jadi HB-nya itu harus benar-benar bagus. Kalau perempuannya di atas 12, kalau laki-laki ya di atas 13 seperti itu. Nah, berarti HB penting itu ya. HB Jangan penting. kebalik loh ya, HB itu penting itu. Hemoglobin ya. Begitu Bu, kalau kebalik bahaya Bu. Iya. Ya HB ya. Terus habis itu kita cek screening MLTD tadi itu ya. Jadi MLTD atau infeksi mual lewat transfusi darah itu kita cek semua darahnya itu dari virus, apakah dia ada hepatitis, sifilis, HIV, AIDS, itu kita cek semua, kita screening semua. Nah setelah itu kita juga melakukan uji cocok serasi nih sama pasien. Jadi calon penerima itu. Calon penerima itu. Jadi nanti kita kirim sampel penderitanya, kita cocokkan apakah darah itu akan cocok dengan kita atau enggak. Kalau misalnya enggak cocok kan kita juga harus mencari yang lain yang seperti sama, itu. Jadi enggak semuanya itu bisa diterima kepada pasien seperti itu. Jadi harus benar-benar terscreening betul dan harus benar-benar dia itu cocok dengan pasien tersebut. Biaya pengolahannya itu yang memang mahal. Jadi dari apalagi sekarang semuanya bahan habis pakainya semuanya udah pada naik, jadi ya harganya juga sebenarnya kita yang tombok. Oh ya, jadi itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan dari podcast PMI ini, itu bukan bayar, tapi pengganti biaya. Iya, betul. Nah, beda ya, bayar dengan pengganti beda. Itu ada perbedaan. Kalau ada bayar kan iya tambahan lagi. Jadi kemarin itu dari pusat, ini saya sampaikan sekalian saja ya sama teman-teman pemirsa semuanya. Dari pusat itu memberikan salah satu pembuka jalur ya, maksudnya diberikan bahwa untuk penderita yang tidak mempunyai BPJS itu boleh nanti didata sama kita, didata dia itu tidak punya BPJS, kita bisa gratis. Tetap jadi nanti gratis. Pusat yang akan membiayai, mengcover untuk jadi biaya pengolahan itu. Betul. Jadi ada alur seperti itu nanti yang tahun ini baru. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan sehingga akan semakin banyak lagi orang yang tertolong. Nah, sekarang kembali lagi dengan tema. Tadi sih ada temanya nggak ya Bu? Saya lupa ya malahan. Belum ya. Kita nggak usah pakai tema aja lah. Yang penting intinya donor darah gitu lah ya. Donor darah. Terus puasa, apalagi tadi banyak ya itunya. Jadi yang penting ini satu lagi saya jadi ingat tiba-tiba lewat swing gitu. Untuk waktu ideal orang berdonor darah. Ini khususnya bagi pemula nih yang belum donor darah. Itu ada syarat-syaratnya nggak? Minimal usia berapa, kemudian donornya berapa kali sehari atau sehari 3 kali itu kan. Sehari 3 kali itu makan ya Bu. Salah. Artinya setiap hari atau 2 hari atau berapa, karena kan harus produksi darah baru. Jadi betul. Berapa sih idealnya? Kalau untuk waktu ya, dari pertama kita usia ya, dari usia itu usianya minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun. Tapi kalau misalnya untuk pendonor yang memang sudah rutin lebih dari 50 tahun nggak apa-apa. Yang penting dia ada kita dapat surat penyerta bahwa beliau itu tidak mempunyai penyakit apapun seperti itu. Kemudian dari tensi kita cek bahwa dia harus di atas 100 mm air raksa dan juga tidak boleh kurang dari 60 seperti itu. Dan maksimalnya adalah 160 untuk tensinya. Jadi yang untuk hipertensi sebenarnya boleh untuk donor darah, yang penting dia minum obatnya secara teratur ya. Jadi untuk obat tensinya harus dipastikan bahwa dia teratur, itu nggak apa-apa. Terus kemudian dari untuk obat-obatan yang sama sekali exclude untuk dia tidak boleh donor adalah obat-obatan antibiotik dan obat-obatan paracetamol, karena dia itu akan masuk bercampur dengan darah ya. Jadi kita mencegah untuk adanya reaksi dari penerima. Kalau habis minum antibiotik jangan donor gitu. Dulu 3 hari seminggu ya. Dipastikan untuk tidak minum obat itu. Dan kemudian untuk waktunya itu adalah 4 minggu sampai 10 minggu sebenarnya. 4 minggu sampai 10 minggu. Berarti sebulan lebih seminggu. Iya, sebulan ya. Sebulan lebih sih. Cuman kita secara dari PMK-nya itu kita pastikan adalah 2 bulan. 2 bulan. Jadi 2 bulan baru boleh donor lagi. Lagi gitu, karena kan kita mengikuti regenerasi dari sel darah itu yang ada di sumsum itu. Jadi dalam 4 sampai 10 minggu itu
darah itu berubah untuk kembali yang regenerasi yang Nah, baru-baru itu seperti berarti itu. darah juga bisa regenerasi. Ya, Jadi betul. nggak cuman organisasi ataupun apa itu ada darah Iya, iya. regenerasi gitu loh. Regenerasi bro. Yang tua-tua mikir dulu ya kan, dulu keluar dulu ganti yang muda-muda lah regenerasi. Jadi nah ini banyak sekali nih ilmu dari Bu Dokter, khususnya kayak saya ini yang senangnya jalan-jalan. Dolan orang genah. Jadi teman-teman yang masih berusia di bawah 17 tahun sabar, nanti ada waktunya donor kalau sudah 17 tahun kata Bu Dokter gitu. Iya. Nah, nanti kalau yang sudah 50 asalkan rutin boleh ya kan, beramal. Mumpung ini sudah mendekati bulan Ramadan, tinggal siap-siap Iya. menyiapkan diri ya, gitu. Jadi kan mohon maaf lahir Ya, batin maaf Ibu. lahir batin, Nah. sekalian. Iya, itu ya kameramennya ketawa-ketawa aja itu. Biarin aja itu. Jadi ya itu tadi berkaitan dengan donor. Siang malam Happy selalu siap. Siap melayani masyarakat untuk beramal melalui donor darah. Wes. Nah, ini lagi tuh. Donor darah, ngomong-ngomong donor darah. Sebenarnya ini golongan darah yang bisa silang, dalam artian silang ini. Contoh, saya golongan darah A. Tapi di situ nggak ada golongan darah A. Bisa nggak sih pakai golongan darah lain? Terus kenapa itu tidak bisa? Kalaupun tidak bisa, kalau bisa kok bisa? Harusnya kalau yang bisa itu pakai darah apa? Itu. Ya, jadi ini kita makanya ada namanya uji cocok serasi atau Yeah. crossmatch itu ya. Jadi kalau untuk peraturan yang sekarang memang kita tidak mengizinkan untuk golongan A didonorkan dengan golongan O seperti itu, karena itu akan memicu adanya reaksi ya dari pasien yang kita terima itu. Makanya kita harus benar-benar pastikan darahnya itu resusnya juga harus sama, kemudian golongan darahnya juga harus sama gitu, karena kita itu menghindari reaksi dari pasien yang kita beri darah seperti itu. Biasanya soalnya takutnya kita munculnya bisa reaksi paling minimal gatel, pasiennya itu bisa gatel, kemudian apa namanya bisa ada muncul reaksi alergi seperti bengkak-bengkak seperti itu. Nah itu menghindari seperti itu. Makanya jadi- kita harus ketika kita sampelnya itu disocokkan, itu uji cocok serasinya itu kita inkompatibel atau dia tidak tidak sama itu, makanya kita harus konfirmasi dengan dokternya. Jadi dokternya, dok ini apakah masih bisa diberikan atau tidak gitu. Biasanya sih memang ada beberapa yang masih bisa, karena kadang keterbatasan dari darahnya itu juga langka, atau mungkin pasien itu memang benar-benar kritis, jadi kita harus segera tetap berikan. Biasanya dokter di sana akan memberikan pramedikasi dari pasien tersebut, mungkin bisa diinjeksi dexamethasone, artikosteroid untuk mencegah adanya reaksi tersebut seperti itu. Ya, karena saya juga sering dengar nih katanya ini golongan darahnya langka loh, golongan darah kok langka gitu memang. kan. Jadi Itu sering banget yang langka, terutama yang resus negatif. Itu memang berarti golongan darah itu nggak populasi. cuma A, B, Iya. O, A, enggak ya? Ada lagi yang lain ya? Resus positif atau negatif. Oh, Nah, yang aduh. negatif ini yang langka di se-Indonesia sih. Jarang ya? Iya, memang jarang. Wah, ini berarti yang Apalagi punya AB negatif Wah, itu AB negatif. di AB banyak itu- negara itu cuma 2. AB itu berarti Jogja ya? Kalau A itu Banten. Iya. B Jakarta. R Oh ini yang nggak ada nih. Oh nggak ada, R juga nggak ada. Kita kebetulan R, plat R ya. RD. Iya, R Banjarnegara. Iya. Nah, jadi itu teman-teman sahabat PMI bahwa golongan darah itu juga penting ya Bu, untuk mengetahui tindakan pertolongan ketika terjadi sesuatu. Iya. Nah, kemudian untuk tadi kan manfaat dari donor darah kan tadi hanya sekilas cumpak atau ganti oli lah kalau mesinnya. Sebenarnya ada manfaat lain nggak sih Bu dari orang donor itu? Ya, sebenarnya banyak ya manfaatnya dari donor darah itu. Donor darah itu kan kita diambil darahnya ya, salah satunya adalah regenerasi tadi ya, dari sel darah kita juga ya bisa berkembang jauh lebih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya bisa untuk diet ya. Oh, Jadi- diet bisa. Woi, ya, lu mau yang diet gemuk-gemuk ya. pengen diet, donor, donor. Itu kan darahnya dikeluarin tuh semuanya, darahnya dikeluarin, jadi otomatis sel-selnya jadi bagus ya, otomatis metabolisme juga jadi bagus, jadi kita bisa diet. Jadi mitos banget kalau misalnya habis donor darah itu malah jadi gemuk, itu ya enggak sih sebenarnya. Mungkin kenapa gemuknya itu karena
kita termindset untuk ketika habis donor itu mau Makannya donor lagi banyak harus gitu. makan yang Ah, bagus, yang banyak, makanya jadi dia gendut seperti itu. iya. Jadi ya bagus juga untuk diet juga bagus gitu ya. Tapi padahal kalau bilang gendut enggak sih. Oh, ya. Iya, jadi itu menandakan bahwa dia itu hidupnya bahagia. Iya, bahagia. Kalau saya kurus, tapi kurus-kurus bahagia. Iya. Ya, jadi tidak hanya sekedar apa namanya tadi regenerasi, tapi juga bisa untuk diet. Nah, yang gemuk-gemuk pengen cepat kurus, diet yang sehat itu dengan donor darah. Nah, kemudian untuk kayak saya ini kan kurus ya, kurus kering tapi insya Allah masih sehat. Iya. Itu maksimal pengambilan darah untuk satu orang maksimal. Ya maksimal untuk mengambil darah seseorang itu berapa cc, berapa mili atau berapa liter gitu Bu? 400 sampai 450 cc. 450 Semua cc. dianggap sama. Semua dianggap sama ya. Jadi yang gemuk pun sama ya Iya, sama. gitu. Cuman kalau mau gemuk sehat, yang gemuk donor darah sehat itu jangan terpacu atau kepancing bahwa habis donor harus makan banyak. Oh iya. Itu ya secukupnya saja ya, karena kalau berlebih juga nggak baik. Iya. Ya, apalagi puasa itu biasanya kan Ibu, wes maghrib wes sikat semua, wes sebelum itu langsung wes. Ya itu saya Bu, itu saya ya. Kalau yang lain nggak tahu. Itu jadi karena apa ya? Balas dendam lah. Balas dendam. Tapi kalau untuk berkaitan dengan donor darah itu nggak ada ya Iya, istilah nggak balas dendam. Jadi makan banyak pun bukan banyak yang lahirnya panjang ya Bu. Jadi makan banyak pun produksi darahnya tetap ya. Tetap biasa. Nah, jadi ya sebaiknya makan biasa saja gitu kan. Itu sahabat PMI. Mungkin tadi sempat ada bisik-bisik katanya ada pertanyaan suruh buka HP. Wah saya coba buka HP ini. HP yang mana nih? Ini HP saya. Oh, Padahal kan nggak kira-kira diaktifin tapi sumbernya ini. wah, ya ini ternyata wah ini pertanyaannya Pertanyaan titipan ya ini. iya ternyata nggak ada. Iya itu pertanyaannya apa tadi Mas? Pertanyaannya apa tadi? Nah, jadi oh iya jadi kembali lagi ke masalah donor darah malam ya artinya donor darah di bulan puasa otomatis di itu kan tadi di UDD Iya. bukan UUD ya. Nah, itu untuk menjaga stok Betul. untuk menjaga stok darah Iya. karena kebutuhannya biasanya menjelang puasa menjelang lebaran itu meningkat. Sementara untuk pendonor itu menurun bulan puasa karena takut itu tadi, Iya. padahal sehat tetap Iya, ya. padahal. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini nanti ini belum puasa ya. Jadi, kita bikin sebelum puasa ini ya. Nanti kalau tayangnya sudah puasa nggak apa-apa. Ini yang penting bikinnya belum puasa gitu ya. Cuman sayang ini minumnya Nggak ada mohon maaf makanan Bu nih, dokter ini ini ya. Wah ini Bu dokter udah capek-capek ini ternyata minumnya belum datang-datang. Nanti di kantin saja di Iya, bawah siap. Bu. Kita punya kantin Bu, tinggal ATM, angkat iya, telepon Melayu. Itu untuk menjaga itu stok atau pasokan darah. Itu selama bulan Ramadan seperti apa dan himbauannya untuk masyarakat yang mau donor selama bulan puasa itu seperti apa? Ya, jadi memang sih kondisi faktualnya ya. Ketika misalnya pas bulan Ramadan itu memang pendonor itu menurun. Jadi kita mensiasati pada saat ini sebelum donor itu kita banyakin acara mobile unit di luar. Jadi kita banyakin Jemput acara bola ya, jemput Bu. bola. Jadi jemput bola untuk peserta-peserta donor untuk ditinggalkan dan kemudian karena kan darah itu kan bisa bertahan dalam 1 bulan. Jadi kita bisa pertahanin ketika pada saat bulan Ramadan kita bisa keluar. Berarti darah yang donor itu hanya 1 bulan tahanannya. Wah, ini Malah sebenarnya 1 bulan itu juga kadang beberapa rumah sakit masih banyak yang menolak. harapannya Mintanya yang baru gitu ya. Nah, ini penting juga ini berarti mungkin para ahli ini kalau dengar ini para ahli yang perdarahan bukan berdarah-darah ahli perdarahan bagaimana caranya agar darah itu bisa tahan lama ya kan buktinya darah yang ada di tubuh kita itu bedanya ciptaan Tuhan itu jadi kalau di tubuh kita bertahun-tahun tetap Iya. mengalir
tetap sehat. Nah, tapi kalau yang sudah keluar itu diapakan, mungkin ada metode khusus untuk para profesor atau para ahli lah. Itu urusannya ahli lah, itu bukan urusan saya, bukan bidangnya. Bukan urusan saya, itu bukan bidang saya. Jadi saya tidak mau berkomentar lebih di situ. Tetapi berkaitan dengan donor ini dokter pakar kan. Nah, beliau juga di PMI Kabupaten Banjarnegara ini kan apa Bu tadi? Bidang apa? Bidang unit donor darah. Unit donor darah lah yang mandegani masalah donor darah di PMI Banjarnegara. Nah, kemudian waduh ini hujan di luar lumayan ini. Kita break dulu atau mungkin kita sampai sini dulu Bu. Besok siap. kalau kita undang lagi siap ya Bu. Siap. Masih banyak ini yang harus diomongin ini, tetapi ini cuacanya sudah hujannya sudah cukup lebat. Nah itu dulu. Oke, sobat PMI, untuk pertemuan kali ini dengan Ibu Dokter Sarah yang sangat luar biasa, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa dan salam kemanusiaan. Wah.